podcast Minggu dan bareng gua udah ada sutradara dari film yang akan baru keluar. Namanya ini Fajar Nugros dengan siapa? El Gibran. Anaknya Ahmad Dhani dong. Rosadi, El Gibran Rosadi. Nah, ini salah satu aktor favorit gua lah, namanya Pak Rosa itu. Selamat datang. Jadi filmnya apa judulnya? Sri Mulat, Sri Hil Mulat. yang Mustahil. Hil yang Mustahil. Babak 1. Babak 1. Ini kamera satu ke sono, Bebas, satu ke sini. kamera Gua ini. mana ini ya? Oke. Bukannya ini 3 orang ya? Jadi gua nggak dapet. Hil yang Mustahil tayang tanggal 19 Mei 2022. Widih, so ini produksi pertamanya IDN ya, luncur. Bukan, yang launching. Yang tayang pertama dari IDN Pictures. Widih, IDN Pictures bareng dengan MNC. Bareng dengan MNC. Apa namanya? Gua penasaran sih, kenapa Sri Mulat sih? Sebenarnya ceritanya panjang ya. Ini IP-nya diawali dengan Pak Cu FK, sutradara yang memprakarsai project ini ke MNC. Terus sepertinya mereka berproses cukup panjang karena awalnya Pak Cu yang mau menyutradarai, kemudian gak jadi, kemudian jatuh ke 1, 2, 3, 4, 5 baru ke gua gitu. Nah setelah itu mungkin pas di gua juga mereka sedang mencari kira-kira Nugros nawarin apa nih kalau sutradara yang ini gitu ya, dan cocok sama visinya gitu, pas sama gua gitu. Kebetulan waktu itu gua demi istri production juga lagi transisi ke IDN Pictures. Nah akhirnya setelah jadi IDN Pictures juga barulah kita mengawinkan 2 entitas production house besar ini gitu. Lo IP itu kan sebetulnya isinya dia cerita, karakter dan format. Ya. Sebetulnya dari Sri Mulat itu pasti karakter dong bisa diambil. Ya. Karakter bisa diambil. Nah, kalau gua sampai di situ ya, maksudnya kalau Sri Mulat ini complicated ya. Ya complicated, makanya sebetulnya apa gitu. Dia punya brand, terus dia punya karakter 200 orang di dalamnya. Kemudian kisahnya hanya panggung yang dikenal publik. Betul, live show. Publiknya ada 2, yang usia senior citizen. Itu taunya mereka panggung ke panggungnya. Betul. Milenial yang awal-awal generasi gua gitu ya, taunya mereka sudah di televisi gitu. Ternyata di televisi itu sudah generasi kesekian. Betul, yang dulu apa ya, Indonesia. Iya, gue juga dulu apa di Indonesia. Ya, jadi begitu gua mendengar ini ya sebenarnya sangat lebar banget kan range-nya gitu. Terus akhirnya gue mempelajari Sri Mulat, membaca literatur, baca buku, dengerin banyak, gue manggil ketemu wartawan senior yang dulu mangkal di Taman Ria yang ngikutin mereka di balik panggung dan sebagainya gitu. Sementara MNC sudah punya dari sutradara sebelumnya sudah punya ide 7 hari sebelum mereka tampil di televisi. Oke, range-nya itu ya, berarti itu tahun 1981 gitu. Tahun 1981 kemudian karakternya menurutku tidak populer di anak generasi gue. Ada Bu Sofia, ada Bambang Gentolet, ada banyak nama-nama yang ya hidup di panggung. Sementara problemnya adalah Sri Mulat yang populer sampai era sekarang ke bawah dan masih ada yang hidup, itu yang tampil di Indosiar ini. Jadi bagaimana caranya latar ceritanya 81, karakternya di tahun ini. Akhirnya ini yang populer ini aku bawa ke tahun 81, which is mereka masih muda-muda akhirnya kan. Masih muda-muda. Jadi IP-nya adalah membeli brand Sri Mulat, kemudian meminta izin satu-satu terhadap karakter yang dibawa. 10 karakter paling populer menurutku gitu. Parsan, Asmuni, Basuki, Timbul, tidak semua punya referensi. Gepeng enggak. Gepeng tidak kebawa di tahun itu, makanya dia ikon di tahun 81-nya. Problem lagi masing-masing punya cerita kan. Problemnya kemudian adalah bagaimana membuat sebuah grup. Ini kan ceritanya tentang grup nih. Tapi kan orang nggak mungkin jatuh cinta sama grup. Dia harus tetap individu kan. Kuncinya harus menit pertama harus simpatik banget terhadap satu sosok. Nah yang paling menarik Gepeng akhirnya. Bagaimana dia bisa jump in ke Sri Mulat. Masing-masing menarik, tapi akhirnya kita pakai Gepeng karena Gepeng yang tidak
dikenal anak sekarang banget gitu. Kalau orang tua ingat gitu, gepeng gitu. Nah, kita pakai gepeng, tapi begitu masuk penonton sudah lupa dengan gepeng doang, ada Sri Mulat lainnya. Gue penasaran sebetulnya gimana sih cara transfer dari panggung ke layar lebar. Nah, karena Sri Mulat kan isinya sebetulnya skit kan dia. Skit satir biasanya itu dia bermain kelas ekonomi. Misalnya pembantu yang ngomongin majikannya. Ada anaknya yang mau dikawin dijodohin nggak mau tapi naksir malah sama orang yang ekonomi lebih bawah. Dan dia dapat premis skit satu terus dia lanjutin. Wah, puter-puter di situ. Nah, gimana caranya? Itu kan kalau di layar TV 30-60 menit gue kebayang gitu. Terus jadi layar lebar kan dia harus punya protagonis, dia harus punya keinginan ngapain. Nah, suka kan lo di interview sama gue? ada kedalamannya, ada. Problem itu kemudian harus dilihat, diurutin lagi bahwa ketika semua orang mendengar kata Sri Mulat itu sesuatu yang lucu. Betul. Yang lucu itu kemudian terjadi di panggung televisi. Ya kan? Ini kan masalahnya adalah kita mengenal Sri Mulat, satu Indonesia ini mengenal Sri Mulat adalah Sri Mulat yang ada di televisi, di panggung. Mereka lucu, ya kan? Nah, bagaimana dengan filmnya? Apakah sepanjang film kita akan isinya panggung itu tok? Iya, makanya. Panggung itu tok, tuh ngerti nggak ya? Panggung itu aja, karena ini penontonnya kan jaksel semua. Jaksel tua. Panggung itu doang gitu. Kan nggak mungkin. Berarti kan film harus mengulik latar belakang mereka di belakang panggung. Masalahnya di belakang panggung berarti kan drama. Drama di belakang panggung. Nah, drama apakah bisa selucu di depan panggung? Betul. Itulah kenapa aku dibayar mahal. Berarti sih apa sih satu kalimat yang biar bisa men-trigger orang-orang tertarik untuk menonton Sri Mulat ya? Sebenarnya ini adalah pengorbanan terbesar seseorang untuk menghibur orang lain. Oke. Orang lain boleh ketawa. Nah, apa yang di belakang yang terjadi gitu? Joker juga mengangkat itu ya, maksudnya Joker yang terakhir gitu. Lo di depan kayaknya lucu padahal banyak banget orang-orang yang depresi. Coba kalau dari kalimat yang gue tadi, kalau lo sebagai orang kreatif jadiin tagline apa? Hilm Mustahil udah bagus itu. Tapi karena itu catchy dan lo jadi tertarik gak? Menurut gue tertarik karena gue paling senang membahas. Jadi gini, kalau gue tuh kan ceritanya gue tuh kan penulis iklan. Gue tuh seumur hidup sebetulnya di belakang layar. Gue nggak pernah. Gue baru ada di depan layar karena gue sebagai stand up comedian. Lalu stand up comedian langsung aware, wah persaingan fame, post fame, apa dan sebagainya. Dan gue seneng banget. Dan ternyata kebanyakan malah yang gue bersinggungan ya, orang tuh nggak banyak yang sadar hal itu. Mungkin hanya komedian-komedian yang punya perspektif itu. Orang yang memang senang dengan glamor itu, ya ada di bubble aja, nggak hidup gue emang baik-baik aja gitu. Padahal kita tahu di belakang itu banyak banget apa ya, kayak masalah emosional dan lain-lainnya yang harus dia lewatin demi gue taunya lucu aja di panggung gitu. Jadi itu akhirnya kita bisa membedah setelah mempelajari satu-satu karakternya ya. Jadi dari 10 kan ya? 10. Yang Sri Mulatnya tuh 10 kan? Aku tuh masih selalu skip loh tuh jumlahnya namanya. 10 ini harus gue bedah satu-satu. Kapan lahir, ya kan? Bagaimana dia masuk Sri Mulat, bagaimana apa yang menyebabkan dia menjadi karakter yang kita kenal. Sri Mulat yang kita kenal sekarang, Tesi itu adalah karakter panggung. Betul. Karakter aslinya bukan. Dan bagaimana mereka menjadi itu satu-satu harus kupelajari untuk menentukan yang mana yang punya misi sebenarnya, dan misinya kan harus sama nih. Kalau lo bikin film dengan tema misalnya jati diri gitu, Yowis Band itu pencarian jati diri, satu kata nih. Artinya ada 4 Yowis Band, 4-4-nya harus ada masalah dengan jati dirinya masing-masing. Jadi film bergeraknya bareng nih. Semua karakter dalam film itu adalah perjalanan mencari jati diri. Mau ketua kelas, ketemu cameo, ketemu ininya semuanya adalah soal jati diri. Nah itu kan 10 orang menyamakan. Mereka harus mencari jati diri menjadi Sri Mulat. Itu kan harus dicari beneran. Jadi ini temanya pencarian jati diri ya? Bukan jati diri dalam diri ya, tapi pencarian jati diri karakter panggung yang kita kenal sekarang. Kenapa Tarsan dipanggil Tarsan? Kenapa Kabul dipanggil Tesi akhirnya? Ya kan, kenapa
Arismanto jadi Gepeng. Kan itu ada transisi Iya. tuh. Jadi semua talent meranin kayak dua karakter gitu dong ya. On stage-nya dia sama off stage-nya dia gitu. 19 Mei di bioskop. 19 Mei. Asik. Nah,